Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Dialog Spesial bersama saya Fadli Mubarak. Pada episode kali ini, kami kedatangan tamu dari Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah yang turut hadir dalam acara Jalsa Salanah Wilayah Markas dan Jabar 2 tahun 2020. Untuk itu, kami telah mewawancarai beberapa perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah. Bagaimana hasil wawancara kami? Mari simak wawancara berikut ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang Ahmadiyah? Jadi kami rombongan dari Jawa Tengah, baik dari FKUP Provinsi Jawa Tengah beserta Generasi Muda FKUP Provinsi Jawa Tengah, berniat yang pertama yaitu silaturahmi, tentu silaturahmi. Yang kedua mengkonfirmasi apakah bahasa-bahasa atau cerita-cerita yang hari ini ada di masyarakat terkait dengan Ahmadiyah dan majelis-majelis agama yang hari ini mungkin selain NU dan Muhammadiyah kita sewani. Jadi apakah sesuai atau tidak? Saya bercerita sedikit, kemarin kita sempat sowan kepada muslim yang di Jawa Tengah yaitu di LDI. Karena selama ini kan masyarakat menganggap bahwa LDI itu adalah salah satu majelis agama yang dalam tanda kutip inklusif, tidak terbuka untuk agama yang lain. Dan hari ini kita punya, ternyata ketika kita sewani, ternyata itu hanya cerita masa lalu, dan hari ini mereka sudah mulai welcome. Nah, hari ini kita ke Bogor dalam rangka itu, sowan. Apakah cerita-cerita yang hari ini berada di masyarakat bahwa Ahmadiyah adalah agama inklusif dan tidak terbuka untuk masyarakat umum atau agama-agama yang lain? Kita hari ini sowan untuk mengkonfirmasi itu, dan alhamdulillah dari belum sehari ada diskusi-diskusi, bahkan kita tadi di forum Jalsa begitu, ternyata tidak. Jadi kutipan-kutipan yang ada di masyarakat, bahasa-bahasa masyarakat itu hanya sekedar suatu hal yang mungkin terjadi di masa lalu, tetapi ada penghimbauan-penghimbauan yang itu sisi negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita ingin lebih mempererat persaudaraan antar umat beragama, tentu sesama muslim begitu. Karena saya yakin tidak agama yang mengajarkan kepada ketidakbaikan, kepada merusak dan sebagainya. Saya yakin bahwa agama apapun mengajarkan kepada kebaikan, dan hari ini saya menyaksikan bahwa Ahmadiyah sama dengan agama-agama yang lain, cinta kasih, memberi, toleran dan sebagainya begitu. Tentunya sejak keberangkatan dari Semarang, kami tentu sangat mengapresiasi bagaimana rasa kebersamaan itu sudah begitu terasa, karena memang kami sebegitunya dilayani tanpa tentunya membedakan ini berunsur apa, agama apa, tapi semuanya dengan sangat antusias dilayani, karena kami kebetulan juga bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama dari unsur Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, bahkan dari Konghucu, bahkan dari beberapa teman penghayat, semuanya merasakan bahwa sekat-sekat perbedaan itu tidak ada, sehingga sampai di Semarang pun bisa berjalan dengan lancar, dan sampai dari Semarang sampai kota tujuan di Bogor, di tempat markas teman-teman Ahmadiyah luar biasa. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah teman-teman di Ahmadiyah ini berikan pelayanan kepada kami, sehingga bahwa rasa kebersamaan antar sesama itu betul-betul terasa. Hampir pada dasarnya tidak ada hal yang mencolok tentunya, atau perbedaan yang mencolok bagi saya, karena kami juga sangat akrab, kami juga sering bersilaturahim dengan teman-teman dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, NU, dan juga teman-teman dari Majelis Tafsir Al-Quran, bisa dari LDII, semuanya pada dasarnya termasuk yang
tadi kami mengikuti jalsah itu ya, sangat luar biasa. Kami juga merasakan ada sesuatu sebenarnya yang seharusnya perbedaan-perbedaan itu tidak harus selalu dimunculkan dalam berbagai kesempatan sehingga memunculkan sesuatu yang tidak efektif tentunya. Bahwa dalam beberapa hal kami memang ada sedikit merasakan kok dengan teman-teman misalnya di Muhammadiyah agak berbeda dalam hal ini. Mungkin ada sedikit yang agak misalnya yang tidak bisa, tentu kami tidak begitu banyak memahami karena memang bukan secara akidah itu berbeda dengan kami, bukan dari agama Hindu gitu, tapi memang dalam hal tertentu ada sedikit berbeda. Cuma secara umum sangat luar biasa. Tentunya kami melihat dari sisi kemanusiaannya, dari sisi rasa sosial yang terjalin antara kita sebagai sesama umat manusia ini sangat luar biasa. Dan disitulah bagi kami pentingnya rasa sosial, rasa kebersamaan itu harus terbangun di balik beberapa hal yang mungkin secara akidah kita berbeda, tapi secara kemanusiaan kita disatukan oleh kepentingan untuk selalu hidup berdampingan bersama-sama. Saya menjadi tidak terpengaruh oleh oknum-oknum tertentu di luaran saya yang mencurigai, yang menuding bahwa Ahmadiyah itu adalah aliran yang sesat. Bahkan ada sebagian yang menuduh bahwa Ahmadiyah ini adalah sudah tidak masuk dalam keluarga Islam. Ini tidak benar, karena saya menemukan sendiri, mengamati sendiri bagaimana saudara-saudaraku Ahmadiyah ini bersahadat, bagaimana saudara-saudaraku menunaikan ibadah sholat, bahkan ibadah-ibadah sosialnya luar biasa. Ini yang menarik. Jadi ibadah sosial dalam arti menyahuti kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan kemanusiaan yang ditunaikan oleh saudara-saudara kami Ahmadiyah ini, menurut saya ini sangat profesional dan sangat luar biasa. Ini justru dakwah-dakwah kontemporer yang orang harus mau bertabayun ketika mendengar isu yang agak miring begitu tentang saudara-saudara kami yang di Ahmadiyah ini, harus mau tabayun atau klarifikasi, melihat langsung, melihat yang empirik sensual. Jadi tidak katanya-katanya. Kami dan kawan-kawan bertamu ke sini, bersilaturahim ke sini adalah dalam konteks itu. Ya. Bagaimana pengalaman pertama kali mengikuti jalsah dan mengenai materi-materi yang disampaikan? Setelah saya mengikuti jalsah yang sudah dilakukan oleh saudara kita dari Muslim Muhammadiyah, tentu saya rasa tidak berbeda dengan ritual keagamaan agama Muslim yang lain. Dan saya melihat bahwa dari apa yang disampaikan oleh Maulana atau sepuh dari kiai-kiai dari Ahmadiyah, tidak ada terindikasi sesuatu hal yang menyudutkan atau memprovokatif atau inklusivisme, bahwa mereka tidak terbuka. Tidak. Nyatanya apa yang mereka sampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh agama-agama lain. Ya, tentu harapannya ke depan kita bisa bersinergi. Tentunya harapannya di generasi muda begitu. Karena di Jawa Tengah kita sudah bersinergi dengan LDI. Harapannya nanti Ahmadiyah juga bisa gabung dengan kita, tentu dalam rangka menyamai kerukunan khususnya di Jawa Tengah dan di provinsi-provinsi yang lain begitu. Yang sangat terkesan adalah manajemen tentunya, karena kami juga kebetulan agak sering di pergerakan, sering di organisasi pelayanan keumatan. Tentunya sangat luar biasa teman-teman dari Ahmadiyah ini bagaimana memanage sebuah acara, bagaimana mengkondisikan melayani berbagai pihak yang kami rasakan, sehingga rasa kebersamaan itu sangat terwujud dari hal yang sederhana sekali, cara menempatkan makanan,
menata hal kecil adalah bagaimana naruh sendal. Itu sebenarnya sendal, sepatu dan sebagainya itu bagi kami sangat luar biasa karena terbentuk sebuah kebiasaan yang sederhana tapi sangat bermanfaat untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Yang terkesan lagi adalah bagaimana ketika ada orang berceramah itu ada anak kecil yang mengingatkan untuk tidak bermain HP, untuk tidak ngobrol. Itu sesuatu pembelajaran yang sangat luar biasa yang boleh jadi dianggap sepele dan sederhana, tapi meninggalkan pesan yang sangat luar biasa. Karena ketika kita orang dewasa, ada yang ngobrol pada saat ada yang berceramah, diingatkan oleh seorang anak kecil, ini sudah membawa pesan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang anak mampu memberikan peringatan bagi kita yang seharusnya menjadi teladan bagi yang lain. Alhamdulillah, jadi hari ini kami mendapatkan pengalaman yang luar biasa setelah kami bersama-sama seluruh kawan lintas agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama dengan formasi yang sangat lengkap. Kami datang bersama-sama dengan pendeta dari Kristen, Winse dari Konghucu, kemudian tokoh rohaniwan dari Hindu Buddha, dan lain sebagainya. Hari ini sungguh kami boleh bersyukur karena memang kami sengaja untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kami yang di Jemaat Ahmadiyah ini dengan maksud yang pertama bahwa sesuai dengan mandat dari Peraturan Bersama Menteri atau PBM nomor 9 dan nomor 8 Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, bahwa tugas dan fungsi FKUP itu yang pertama adalah terus membangun toleransi, membangun dialog, silaturahmi, saling menghargai, dan mendudukkan kesetaraan yang sama antara pemeluk agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Pengalaman yang menarik dari pergumulan sehari ini dengan teman-teman Ahmadiyah sungguh sangat menjadi bukti bahwa teman-teman Ahmadiyah ini, saudara-saudaraku dari Ahmadiyah ini mengelola dan memanage pelayanan umat melalui Jemaat Ahmadiyah ini luar biasa. Yang pertama dari sisi edukasi terhadap masyarakat ini tidak saya ketemukan satupun narasi-narasi yang bersifat menyudutkan, bersifat mempersekusi, bersifat mencaci dan lain, tidak ada sama sekali. Tapi narasi-narasi yang disampaikan oleh para penceramah tadi sungguh luar biasa karena ternyata apa yang disampaikan itu adalah sisi-sisi bagaimana Jemaat Ahmadiyah itu harus terus mengembangkan filosofi love for all. Ini menarik dan ini kan konsep bagaimana mengekspresikan keberagamaan di dalam Islam ini khususnya adalah ekspresi keberagaman yang rahmatan lil alamin. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat mengenai toleransi, kerukunan, dan keberagaman? Yang pertama, pemuda harus menanamkan sikap kesadaran diri bahwa bangsa ini dititipkan untuk pemuda. Bahwa kita adalah estafet yang akan memperjuangkan bangsa ini tetap utuh. Artinya apa? Dalam artian utuh ini tentu kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu faktor utuhnya NKRI ini. Jadi saya berharap generasi muda yang pertama sadar diri bahwa kita adalah manusia yang hidup berdampingan. Karena berdampingan itu maka keberbedaan itu bukan menjadi sebuah masalah, tetapi menjadi sebuah keindahan, bahwa berbeda itu indah. Jadi kalau saya menganalogikan seperti ini, saya selalu menulis beragama itu indah, tetapi hanya yang terakhir itu saya kurungi, beragam itu indah. Berarti agama itu mengajarkan sesuatu yang yang mengajarkan suatu menghargai perbedaan untuk menjadi suatu persatuan kesatuan begitu. Dalam rangka cinta kasih.
Betul, bagi kami kebetulan kami juga orang Hindu yang berlatar belakang Jawa. Saya lahir besar dari orang tua Hindu yang berasal dari Jawa. Karena kalau di Indonesia Hindu identik dengan Bali. Dan kami Hindu yang berasal dari Jawa dan berbeda juga antara Bali Hindu dan Hindu Bali dan Hindu di Jawa. Nah, tentunya rasa-rasa kebersamaan itu harus selalu kita bangun, kita selalu gemakan, sehingga memang kita harus selalu bersama bahwa perbedaan akidah, perbedaan keyakinan dan sebagainya itu harusnya untuk dalam hal kemanusiaan, dalam hal kemasyarakatan harus kita bina. Bahwa misalnya adalah satu perbedaan, bagi kami hidup, mati, semua itu rahasia. Bahkan surga, neraka adalah bagi kami adalah, kalau teman saya sebagai orang Hindu itu rahasia Tuhan. Kewajiban utama kita adalah berbuat kebaikan. Terlepas ada idealisme dalam sebuah keyakinan kita dalam melakukan ritual keagamaan, kebiasaan beragama dan sebagainya. Bahkan bisa jadi kami sesama Hindu pun untuk hal yang sifatnya umum bisa berbeda. Tapi walaupun begitu esensi kami sebagai orang Hindu tetap sama. Barangkali dengan teman Muslim, dengan teman Nasrani itu berbeda. Tapi esensi yang harus kita bangun adalah hidup ini adalah untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu kita inginkan, tapi mengenyampingkan hak dan kewajiban orang lain yang mungkin berbeda, nah tentunya mudah sekali terbangun sebuah hal yang itu nanti akan merugikan kita dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya, merugikan kita dalam melakukan interaksi kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tentunya hal-hal yang memicu sebuah perbedaan yang itu bermuara pada sebuah konflik, ya sedikit banyak kita sebagai orang-orang yang tentunya memiliki landasan agama yang baik dan lebih baik dibanding masyarakat umum itu ya harus memberi contoh, memberi teladan. Sehingga kita yang di taraf grassroots masyarakat umum ini tidak justru memberikan bahkan statement-statement yang nanti memicu adanya perbedaan-perbedaan yang sangat tidak efektif, sehingga di masyarakat bawah grassroots kita itu terjadi hal-hal yang selalu bersinggungan. Itu kira-kira. Kami tidak berteori, tapi kami ingin menyampaikan pengalaman kami bagaimana membangun kerukunan umat beragama dalam perspektif pengalaman-pengalaman bersama dengan saudara-saudara kami dari lintas agama ini, bahwa kerukunan umat beragama itu dikuatkan sangat tergantung pada 4 faktor. Yang pertama, kita harus terus melapangkan dada untuk mengekspresikan kedewasaan beragama dan moderasi beragama. Itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana kita terus menerus untuk mau membangun solidaritas. Soliditas di antara kita harus kita bangun. Kita mau dialog, memberi ruang, kemudian memberi kesempatan, mau mendengar, mau belajar. Ini penting untuk dalam menguatkan solidaritas kita. Lalu yang ketiga, kita mau membuka dada kita untuk bersinergi. Kami dari pengurus FKUP Provinsi Jawa Tengah dan beberapa tokoh setelah mempunyai pengalaman langsung dari teman-teman Ahmadiyah ini, rasanya kami harus bersinergi dengan kawan-kawan di sini karena ini luar biasa. Jadi sinergi yang bersifat membangun kebersamaan untuk mengelola umat, memanage umat, ini kan bagian dari dakwah yang tidak bisa dipisahkan. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita terus mendorong tokoh-tokoh agama ini untuk meningkatkan integritas kita. Tokoh agama itu harus mampu menjadi penyekat, mampu menjadi perekat umat, tidak malah menjadi penyekat. Narasi-narasi yang harus kita kembangkan adalah narasi mau mendengar, mau belajar, narasi-narasi yang menyejukkan, narasi-narasi yang memberi
ruang kepada siapapun bahwa tidak ada ajaran agama manapun yang kemudian menjadikan orang itu quote and quote benci satu sama lain. Jadi saya sangat tertarik dengan jargon atau filosofi love for all itu, karena itulah sejatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kemudian kita tidak boleh speech, mengolok-olok satu kelompok yang lain, satu dengan yang lain. Allah juga memberikan penegasan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Jadi kita boleh satu kelompok dengan kelompok saling mengolok-olok. Ayolah kita bangun soliditas di antara saudara-saudara kita sesama muslim, saudara-saudara kita yang muslim dengan yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu. Karena sejatinya kita adalah harus membangun ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah basyariah, dan membangun ukhuwah wataniyah. Jadi ini kami mendapatkan pengalaman yang menarik di sini di keluarga besar Jemaat Ahmadiyah ini. Karena itu saya sungguh berbahagia dengan kawan-kawan hari ini.